bencana demokrasi di berbagai tempat termasuk Jakarta. Bagaimana mungkin tidak disebut bencana ketika aspirasi rakyat justru tidak dicalonkan? Tahapan pemilihan kepala daerah 2024 sudah dimulai dengan pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada akhir Agustus kemarin. Dari hasil pendaftaran, terdapat 43 daerah dengan bakal pasangan calon kepala daerah tunggal. Dengan demikian, pasangan calon kepala daerah tunggal tersebut akan melawan kotak kosong saat pemungutan suara Pilkada 2024. Lalu bagaimana jika kotak kosong yang menang di Pilkada 2024? Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyatakan tidak masalah jika kotak kosong mendapat suara lebih banyak dibandingkan pasangan calon kepala daerah tunggal. Penjabat atau PJ kepala daerah akan memimpin suatu daerah jika hasil Pilkada 2024 pada wilayah itu memenangkan kotak kosong. Hal itu disampaikan anggota KPU Republik Indonesia Idam Holik, Jumat 30 Agustus 2024. Menurut Idan, jika pasangan calon tunggal tidak memperoleh suara sah lebih dari 50%, maka akan diadakan pemilihan pada pemilihan selanjutnya. Kapan pemilihan selanjutnya? Yaitu 2029, selama periode pemerintahan pasca Pilkada 2024 ini akan dipimpin oleh penjabat sementara, ujar dia. Penjabat tersebut dapat berganti-ganti selama periode 2024 hingga 2029 sesuai dengan kebijakan pemerintah. Gitu ya, maka yang di-drop dari atas sesuai pengakuan Ridwan Kamil adalah, ya saya memang diminta Prabowo. Berarti bukan atas kehendak rakyat, tapi atas kehendak elit. Bahkan elit nomor 1 di Indonesia. Kan begitu. Orang Bandung seserian mendengar, seserian itu tertawa lah, ngetawain gitu ya. Ketika RK menjanjikan Jakarta akan seperti Bandung. Maksudnya gimana? Tentu ada yang lebih spesifiknya, nanti kita bahas di berita. Tapi kalau Jakarta ingin seperti Bandung, saya kira mundur dong. Bukannya maju, katanya Jakarta maju. Bandung belum sehebat Jakarta. Dalam beberapa hal tentu saya lebih memilih di Bandung dibanding di Jakarta. Udaranya relatif lebih enak buat saya di Bandung daripada di Jakarta. Tapi untuk yang lain-lainnya, itu juga karena takdir Allah gitu. Takdir Allah yang membuat cuaca di Bandung karena relatif lebih tinggi dibanding di Jakarta, kan barangkali begitu ya, sehingga lebih segar. Nah, tapi kalau bicara janji RK akan membuat Jakarta seperti Bandung, waduh, ini dusta apa lagi Mang Ridwan? Oh, sekarang pengen dibilang abang karena di Jakarta. Kang Emil, Mang Ridwan, kalau kita manggilnya begitu ya. Janji RK di depan relawan, sulap Jakarta seperti Bandung dan tuntaskan tawuran, sulap, abrakadabra, tring. Langsung jalanan jadi mengecil, kan jalan di Bandung relatif mengecil ya. Langsung geng-geng motor beraksi. Allahu Akbar. Kita lihat kabar hari ini. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur RK Susono bertemu relawan mereka dalam 2 kesempatan berbeda, Minggu 1 pagi dan sorenya di Cafe Berkala Kopi Ampera, Jakarta Selatan. Di 2 kesempatan itu RK menyampaikan sejumlah janji bila terpilih. Saya ingat sekali loh, janji RK mau bikin underpass di Cileunyi. Oh, jadi nggak? Jadi itu desainnya. Faktanya di lapangannya nggak ada. Udah mau bikin ini monumen, jadi monumen tuh apa tempat parkir yang kita tap sendiri itu terpasang di seluruh kota Bandung. Jalan nggak? Nggak. Itu pemborosan habis berapa miliar itu, berapa ratus miliar itu. Bikin halte udah bagus-bagus, nggak ditempatin, nggak difungsikan. Taman terbengkalai. Janjinya memang jago, tapi realitasnya tidak. Berikut rangkumannya. Janji urus Persija. Ditolak sama Jackmania ya. Ke Jakarta, saya akan mencintai Jakarta dengan seisinya. Termasuk The Jack, termasuk Persija, termasuk apa. Itu mah rumus apa ya, tata kerama dari
orang baru masuk ke sebuah rumah kan? Ya, gue sebagai orang yang gede dan lahir di Jakarta dan suka Persija, ngelihat Ridwan Kamil yang nyalon gubernur Jakarta, terus sekarang udah nyoba-nyoba ngerayu The Jack, dan kemarin juga sempat bilang tuh bakal mencintai Persija dan The Jack Mania. Kayaknya itu cuman akal-akalan doang deh. Ridwan Kamil kurang cocok sih di DKI Jakarta karena dia kan sudah menyatu dengan kota Bandung misalnya, kan dia juga udah lumayan lama jadi gubernur Bandung. Yang kedua, menurut saya cocok apa enggaknya sih mungkin kita lihat nanti ke depannya ya. Saya kurang setuju dengan Ridwan Kamil mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta. Karena dia adalah bobotoh sejati. Di Jackmania tidak akan lupa dengan tweetan dan ejekan istri Ridwan Kamil terhadap pemain Persija dan Persija. Ridwan Kamil, kalau berani ke JIS datang deh. Asal jangan Ridwan Kamil. Kita nggak butuh pemimpin bobotoh Viking. RK mengatakan tidak ingin memanfaatkan sepak bola untuk hal yang bersifat politis. Nggak ingin memanfaatkan, tapi dimanfaatkan. Proses Jokowi. Pencalonan RK sejak awal dikaitkan dengan daerah asalnya Jawa Barat yang identik dengan Persib, rival klub sepak bola asal Jakarta. Meski tak ingin menjadikan sepak bola bahan politik, tapi ia tetap berjanji. Itu namanya politik. Allahu Akbar. Tapi ia tetap berjanji apabila nanti terpilih, Jackmania dan Persija akan menjadi bagian yang akan diurusnya. Tapi itu Jackmania Persija bagian yang diurus kalau nanti terpilih. Ya Anda sedang berpolitik namanya ini. Aduh, mau bodohin rakyat ya. Sulap Jakarta seperti Bandung. RK berencana menyulap kota Jakarta menjadi rindang seperti kota Bandung. Iya gitu, rindang. Makin banyak sekarang di pangkas-pangkasin itu pohon. Dan pohon rindangnya di Bandung bukan hasil Ridwan Kamil. Itu dari zaman dulu sudah ada. Jangan main klaim-klaim nih RK. Ia bertekad menanam pohon 3 kali lipat lebih banyak di wilayah Jakarta yang dianggap gersang. Pohon yang ditanam ialah yang menyerap polusi. Kami sudah keliling-keliling, mesti banyak jalan-jalan gersang. Jadi kekuatannya begitulah ya. Kalau Jokowi lebih ke infrastruktur ini segala macam. Kalau Ridwan Kamil ya pesolek. Makanya judulnya pesolek gitu ya. Dia pengen memoles, mensolek-solek menjadi lebih indah apa yang tampak. Tapi bagaimana dalamannya itu yang jauh panggang dari api. Jadi kita bertekad jangka pendek kita berdua akan minimal 3 kali lipatkan hijaunya Jakarta dengan pohon. Aduh, Bandung makin panas bro. Siapkan mobil curhat. RK juga bakal mengadopsi program kerjanya selama menjabat wali kota Bandung dulu, yaitu mobil curhat. Saat masih menjabat sebagai wali kota, RK membuat program Kekasih atau kendaraan konseling silih asih. Kendaraan yang dipakai adalah mini truk yang berkeliling di pusat kota Bandung dan di sejumlah titik strategis yang menjadi area berkumpul warga. Saya nggak pernah ngelihat ini. Kita ada program membahagiakan seperti itu. Kita sedang mempersiapkan namanya mobil curhat. Sebuah kendaraan isinya konselor, psikiater diperbanyak di mana-mana sehingga kesehatan mental orang stres bisa curhat. Yang selama ini mungkin curhatnya ke HP via IG story. Padahal sekarang untuk curhatnya sudah banyak juga aplikasinya ya, nggak usah datengin ini. Tapi oke lah. Tapi yang di Bandung saya ingat itu nggak berjalan bagus. Banyak kawan-kawan saya psikolog yang sempat dilibatkan tapi nggak jelas juga programnya ya. Tidak berkesinambungan. Itu pemahaman saya, pengetahuan saya di Bandung. Selesaikan tawuran. RK bakal membuat program festival antar kampung untuk mengatasi tawuran yang masih menjadi masalah di Jakarta secara humanis. Tawuran kita selesaikan dengan komunikasi festival budaya antar anak kampung.
Apa mau dibandingin lagi sama Jawa Barat? Geng motor di Jawa Barat nih, di Bandung khususnya, wow, ngeri-ngeri. Ada Briges, XTC, GBR, Moonraker. Ya sudah mulai ditata, tapi ya namanya anak muda lah, tetap aja ada tawuran. Jakarta ingin dijadikan kota wisata dunia, ya kebayang kan gayanya RK tuh yang begini-begini, pesolek, disolak-solek yang sana sini.